Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Night Lights ID. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasang ring piston untuk pemula ya. Karena saya juga pemula, baru belajar juga. Karena saya suka bongkar mesin sendiri. Jadi tuh saya juga belajar gitu. Bagaimana sih cara memasang ring piston yang baik? Oke, yang pertama di sini ada piston. Nah, ini piston udah pernah dipakai. Ini punya spesi karbu, bit karbu. Nah, ini ukurannya 55 mm. Ini untuk merek punyanya CLD. Nah, terus bagaimana kita mengetahui mana yang pertama yang harus kita ketahui adalah posisi piston ini, mana yang menghadap ke in dan mana yang menghadap ke X. Nah, kan ini kan sudah ketutup karbon ya, belum dibersihin. Jadi itu sebenarnya di sini ada tanda panah sih di sini mengarah ke arah X-nya. Nah, karena ini ketutup jadi kita nggak tahu kan. Sebenarnya ada dua tanda yang dikasih sebenarnya. Nah ini di sini. Ini tanda mengarah seperti ini, mengarah ke bawah. Ini berarti yang sisi sini adalah sisi X house-nya sebelah sini, dan ini sisi in-nya. Jadi untuk pemasangan piston kalian jangan sampai terbalik karena dimensi dari center ini ke sini dan center ini ke sini itu berbeda. Yang saya ketahui ya, karena di motor Beat itu ada offsetnya, offset pistonnya berapa mili gitu. Selanjutnya untuk ukuran piston. Nah, kan kita sering kali tuh untuk ukuran yang di kepalanya sini tuh kenapa dia lebih kecil daripada di ekornya sini. Yang pertama adalah untuk mentoleransi pemuaian. Jadi tuh kan dari sisi piston ini yang sering terkena pembakaran kan di sisi sini nih. Nah, jadi yang di sisi sini itu ukurannya pasti lebih kecil. Karena ketika dia nanti sudah panas, dia akan memuai, dan jika ukurannya tidak diperkecil maka dia akan bisa mengalami jepit lah bahasanya itu, atau ngejam. Nah, dan sisi ekornya ini kenapa dia lebih besar? Nah, karena di sisi sini pemanasannya tidak terlalu ekstrim seperti yang di sisi kepalanya ini. Jadi dia sebelah sini yang diameter aktualnya. Jadi kita kalau mengukur piston jangan diukur dari sini, tapi ukurnya dari sini, di ekornya ini. Karena yang diameter yang sebenarnya itu di sisi sini. Yang kedua tujuannya adalah untuk mengurangi permukaan yang kontak dengan silinder liner. Nah, jadi itu sebenarnya yang baik adalah kontaknya itu ada di sisi sebelah sini saja. Nah, dan jika kita ukur pun, atau kita bisa menentukan ini bentuknya lingkaran sempurna atau tidak. Biasanya ini dia agak sedikit oval. Jadi dia yang terkena dengan liner itu di sisi sini saja. Nah, biasanya untuk piston yang tune up lah, itu biasanya dia memang didesain seperti itu. Jadi dia tuh yang kontak adalah di sisi sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita masukin di headnya itu di linernya itu, dia ya tuh bisa dia nggak seret gitu. Jadi dia tuh kayak lancar
Nah, dan yang kena pun di sisi sininya, di sisi kepalanya ini bisa kita oblak-oblak nih tuh, karena ini untuk mentoleransi pemuaian ketika terjadi pemanasan. Oke, selanjutnya itu untuk seputar piston udah ya. Lanjut, nah dalam memasang piston ini kan ada ring ya. Ini ada ring kompresi 1, kompresi 2, ini ring cacing bilangnya atau ring oli, dan ini ring sealnya, ring seal untuk diantara ring oli ini. Nah, bagaimana kita membedakan ring kompresi 1 dengan ring kompresi 2? Nah, yang pertama untuk membedakan ring kompresi 1 dan kompresi 2 adalah ini permukaan ringnya ini. Nah, untuk yang ring kompresi 1 dia itu halus. Gimana ya, bukan halus ya, dia tidak tajam. Untuk sisi-sisi pinggirnya ini dia tidak tajam, jadi itu tirus gitu dia bentuknya. Jadi di sisi yang sebelah sini itu tidak tajam, dan maupun sisi yang di sebelahnya itu juga tidak tajam ini. Jadi untuk ring kompresi 1 ini sebenarnya ini bisa bolak-balik sih, bisa dibolak-balik. Nah, ini kan karena udah pernah dipakai ya, jadi kita ini nggak tahu nih mana yang sisi atas, mana yang sisi bawah. Jadi kalau buat teman-teman yang memasang ring, diusahakan ya yang ada tulisannya, biasanya di sini ada tulisannya T itu yang top ya. Nah, ini yang di sisi atasnya. Jadi misalnya sini ada tulisannya T atau apalah, misalnya ada huruf-huruf di sini. Nah, masangnya seperti ini. Berarti ini di sisi paling atas ini. Nah, itu untuk membedakannya. Yang cara membedakannya yaitu satu dari ini permukaannya. Yang kedua, biasanya gapnya ini, nah gapnya ini antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 itu beda. Biasanya lebih rapat yang ring kompresi 1. Ini misalnya dicoba ya, kita masukin sini. Kita masukin sini ya, terus kita ratain sama piston. Tuh bisa kalian lihat celahnya tuh. Dia lebih rapat. Nah, itu celahnya sedikit banget ya. Nah, ini untuk ring kompresi 1 celahnya rapat. Ini kita coba untuk ring kompresi 2 ya. Ring kompresi 2 kita coba. Nah, untuk ring kompresi 2 tuh, ring kompresi 2 dia untuk celahnya itu lebih lebar. Nah, itu untuk membedakannya. Dan juga untuk ring kompresi 2 ini, dia untuk permukaan itu tajam, ini di sisi-sisinya ini tajam. Mau sisi sini, sebelah sini maupun sebelah sini itu tajam. Dan dia juga waktu pertama dipasang itu dia warnanya lebih gelap dibandingkan dengan ring kompresi 1 nih. Biasanya ring kompresi 1 itu dia di ujungnya ini dia lebih putih. Nah, di ujung-ujungnya ini dia lebih putih. Mungkin ada lapisan sendiri gitu, tersendiri. Dan kalau yang ring kompresi 2 ini dia full hitam, lebih hitam. Ini karena udah dipakai, jadi karena dia bergesekan, jadi dia agak meling gitu. Nah, itu. Terus juga di ring kompresi ini juga ada angkanya. Biasanya di sini ada K1 atau K2 ya, biasanya kompresi 2 gitu, biasanya ada tulisannya, pokoknya entahlah huruf. Nah, itu dia masangnya berarti
Ini yang hurufnya menghadap ke kita, pistonnya kayak gini. Nah, terus kalau untuk yang ini ring cacing, ini masangnya di sisi yang paling bawah sini. Ya ini kalau ring cacing mah tinggal pasang aja. Terus untuk ring sealnya ini dia di antara ring cacing itu. Nah terus untuk sudut pemasangan antar ring. Nah untuk sudut pemasangan antar ring itu saya belum nemu aturan bakunya, tapi ada yang bilang atau ada referensi yang saya dapat itu dia jarak antara ring kompresi 1, kompresi 2 dengan ring oli atau ring cacing itu 120 derajat. Jadi dia misalnya ini sisi in dan ini sisi X, sebelah sini ring untuk oli. Nah jadi yang paling bawah ini ring sambungan ring oli di sini paling atas. Untuk ring kompresi 1 dia 120 derajat dari sini, dari sambungan ring oli 120 derajat. Nah sekitar di sini. Nah di sini sambungan untuk ring kompresi 1. Terus dari sini 120 derajat lagi, dan sini untuk ring kompresi, sambungan ring kompresi yang nomor 2. Nah diusahakan untuk celah ring kompresi tersebut jangan sampai menyatu. Kalau menyatu, yang diakibatkan adalah yang pertama bisa mengalami kebocoran kompresi, yang kedua oli bisa masuk ke ruang bakar. Nah itu nanti akibatnya akan keluar asap putih di knalpot kita. Ada juga yang dia 180 derajat, jadi ring oli tetap di atas, terus ring kompresi 1, ring kompresi 2 dia sejajar, sambungannya di sini dan sambungannya di sini. Nah ada yang seperti itu, dia 180 derajat. Terus untuk ring sealnya ini, dia membentuk 120 derajat. Jadi ini untuk olinya di sini, ring sealnya di sini, sama ring sealnya di sini. Nah jadi itu kalau digambar dia ada 5, kalau kita titikin ada 5 di sini. Ini segaris K1 K2, dan ini di sini yang 120 derajat itu yang untuk sealnya. Nah kalau yang 120 derajat tadi gimana sealnya? Dia biasanya di atasnya, jadi dia kayak bintang. Jadi sini sambungan ring oli, sambungan kompresi 1, kompresi 2, sealnya di sini. Seal yang pertama dan seal yang kedua. Nah jadi dia kayak bintang gitu, bintang. Nah gitu untuk cara masangnya, jangan sampai kedua celahnya ini menyatu jadi satu karena bisa itu tadi. Terus yang kedua juga jangan sampai salah antara memasang ring kompresi 1 sama ring kompresi 2, karena dua ring ini bahannya beda. Yang ring kompresi 1 dia lebih tahan terhadap pemuaian. Oleh karena itu dia karena tahan terhadap pemuaian, dia celah gapnya itu kecil banget. Nah kalau ring kompresi 2 ini dia tahan pemuaian juga, tapi tidak sebaik yang ring kompresi 1. Jadi dia celah gapnya ini bisa agak lebih lebar gitu. Dampaknya apa? Yang pertama, oli bisa bocor, karena sebenarnya ring kompresi 2 ini juga bisa dipakai untuk membersihkan sisa-sisa oli yang ada di silinder liner, buat narik juga karena dia permukaannya kan runcing. Jadi dia mencegah oli itu sampai ke ring kompresi 1 dia. Jadi oli itu cuma sampai di ring kompresi 2 doang, terus ditarik lagi ke bawah. Yang pertama bisa kebocoran oli, yang kedua kompresinya juga bocor karena ini ring gapnya lebih lebar, dan yang terakhir adalah ini kan bahannya beda, ini nggak terlalu tahan sama muai. Jadi kalau dia kena hantam panas terus, lama-lama dia kan rapet gini. Nah kalau udah nggak ada celah lagi buat muai, dia biasanya dia kan begini, antara dia menengkuk ke bawah atau dia melekuk
ke atas gini. Nah, kalau udah melekuk ke atas, bahayanya dia bisa mengakibatkan retak di sini. Nah, retak itu kalau dia masih terus muai terus karena kepanasan, dia bisa mendorong sampai bikin pistonnya ini pecah ini. Nah, itu yang bahaya. Kalau udah pecah, kalau pistonnya kuat ya paling cuma gompel doang kan, ada serpihan itu. Tapi kalau pistonnya nggak kuat, bisa pecah sama pistonnya, karena dia juga kena hantam tekanan kan. Ada yang retak mudah, itu yang bikin jebol tuh kadang-kadang. Oke. Dan untuk cara pasangnya, kalian bisa mulai dari yang paling dalam dulu. Misalnya ini, dimulai dari ring cacing atau ring oli. Nah, ring kompresi 2 nih. Nah, cara yang permukaannya paling tajam, kalian rasain aja. Nah, kalau yang ini kan karena udah gak kelihatan ya mana angkanya nih, ada kan. Nah, jadi itu cari permukaan yang terasa paling tajam. Nah, itu kita taruh misalnya nih paling tajam. Nah, berarti ngadepnya gini. Ring kompresi 1. Nah, ring kompresi 1 mah bebas ya. Saya ini mau ngasih tahu untuk gambarnya ya. Nah, ini untuk permukaan ring itu sebenarnya seperti ini. Ring kompresi 1, ring kompresi 2. Ini ring cacing sama ring seal olinya ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk ring yang kompresi 1 itu dia ada tirusnya gitu. Jadi dia dipegang itu dia nggak terlalu tajam. Nah, kenapa dibikin tirus ini juga? Supaya memperkecil permukaan yang kontak dengan silinder liner. Untuk ring kompresi 2 ada yang bentuknya seperti ini, trapesium kayak gini, ada yang benar-benar kotak. Nah, ya kalau yang trapesium ini, nah fungsinya yaitu yang bagian yang sisi paling tajam tadi untuk menyapu oli kembali ke sisi, tidak masuk ke ruang bakar, dan juga untuk perapat dari ring kompresi 1. Kan ring kompresi 1 kan ada celahnya ya. Nah, itu dibantu dirapatkan lagi di ring kompresi 2. Tuh, jadi ring kompresi 1 dan 2 ini gunanya untuk perapat dari diameter piston yang agak longgar tadi. Jadi kan yang bisa bergerak itu ringnya, dia bisa mengikuti sesuai dengan diameter linernya. Jadi ketika ini pistonnya ngembang ya dia bisa masuk banget sampai rapat. Kalau ketika pistonnya masih belum ngembang ini ya ringnya ini yang ngembang jadi penuh. Oke, itu tadi adalah video bagaimana cara untuk memasang ring piston untuk pemula ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian yang ingin memperbaiki mesin sendiri di rumah, dan juga untuk belajar bagaimana prinsip kerja motor bakar ya, seperti itu tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalian bisa tulis di kolom komentar apa aja yang salah, dan kalian bisa memberikan kritik
supaya saya bisa lebih baik lagi di video kedepannya. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Kalian bisa dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa untuk kalian share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.